"Ngapain lo kesini?" tanya Linggah dengan muka tak ramah. "Dia tamunya Mama gak? Bukan untuk bertemu denganmu," sahut Bu Alicia tenang. "Mau ngapain dia mah?" tanya pria itu lagi penuh selidik. "Jemput Moza," jawab Bu Alicia datar. Mendengar nama Moza disebut-sebut tentu membuat Linggah makin penasaran apa maksud perkataan ibunya. Jemput, gak salah dengar. Terus Mama biarin gitu aja menantu Mama dibawa pria lain? Linggah langsung tidak tenang. "Ya nggak apa-apa, asal mozanya juga mau." Kenapa emang?" tantang Bu Alicia gemas. Sudah lama membuat perhitungan dengan putra sulungnya tak ada titik temunya. Mungkin dengan begini putranya akan mengerti arti penting kehidupan orang lain. "Mama nggak usah ngaco deh, jangan membuat keadaan makin tidak kondusif." Linggah mendadak meradang dengan hati bertanya-tanya. "Mama nggak ngelakuin apa-apa loh, nggak. Tapi kalau ini kemauan Moza sendiri, terus Mama bisa apa?" Bu Alicia nampak santai. "Maksud Mama apa sih? Mama ngebiarin Raja jemput Moza buat apa?" Linggah terlihat emosional mendadak. Ia kesal sekali dengan kehadiran Raja di sana. Enggak, jangan jaga nada bicaramu dengan ibumu. Lu bisa nggak duduk tenang dulu?" Raja angkat bicara melihat Linggah marah-marah. "Lu diam, pasti ini gara-gara lu kan? Sudah gue bilang nggak usah ikut campur, mending lu pulang deh, pergi yang jauh," usir Linggah kesal. "Nggak, kamu beneran mau lihat Papa marah? Duduk," tegur Pak Rey bergabung di ruang tamu, membuat Linggah makin tidak paham dengan sikap kedua orang tuanya yang cukup aneh. "Ini apaan sih? Kok main keroyokan gini? Papa juga." "Iya, Linggah duduk," ujarnya kesal menghempaskan dirinya dengan kasar. Tangan kanannya menyugar rambutnya sembari menatap dingin pria di depannya yang sok bijak. Beberapa detik berlalu, nampak keheningan menguar seisi ruangan. Pak Reh lebih dulu angkat bicara dengan tenang. "Gak, Papa yang dituakan di sini. Kamu memang suaminya Moza, tapi secara niat saja kamu sudah salah dengan mempermainkan sebuah pernikahan. Papa nggak tahu kamu ada perjanjian apa dengan Moza di belakang, tapi yang jelas kami cukup kecewa dengan niatan dan tujuan kamu menikah jika itu memang benar." Linggah tertegun. Kenapa orang tuanya bisa tahu kalau dirinya bahkan mempunyai sebuah perjanjian terselubung dengan Moza? Apakah Moza telah mengatakan semuanya dengan kedua orang tuanya, atau justru Raja yang sok care itu mengingat pria itu tahu semuanya dari Moza? "Lu pasti lu bilang semuanya," tunjuk Linggah bangkit dari kursi, maju menghadap Raja. Raja masih duduk tenang menghadapi Linggah yang nampak murka. "Linggah, tenang, Papa bilang duduk. Ini bukan Raja yang bilang. Papa tahu dari Moza. Kenapa kamu membuat kontrak pernikahan sekonyol itu, Linggah? 9 bulan dan kamu akan menceraikan Moza. Begitulah kira-kira isi ucapanmu." Tandas pria parubaya itu terlihat begitu murka. Linggah terdiam. Untuk apa Moza mengatakan itu semua? Apa sebenarnya mau perempuan itu? "Linggah punya alasan untuk itu, Pak. Papa tahu pernikahan kita itu karena terpaksa, dan itu masalah aku sama Moza. Biarkan kami menghadapi dari segala sisi, dari segala isi rumah tangga kami. Versi kamu, mungkin kemarin kami masih bisa mentolerir, tapi melihat trauma Moza kumat karena kelakuan kamu, kami sedih, Linggah. Kami berharap pernikahan kalian bisa seperti rumah tangga orang lain pada umumnya, tapi sekarang kami tidak punya harapan. Apakah kamu tidak kasihan dengan anak yang masih dalam kandungan? Terluntah tidak diharapkan. Berdamailah dengan takdirmu yang memang harus terikat seperti ini. Setidaknya memperlakukan orang lain dengan baik.
Pak Rey menjedah perkataannya. Matanya memerah, memendam amarah dan tangis. Satu kesalahan putranya telah menghancurkan kepercayaan kedua orang tuanya. Pria parubaya itu seperti telah gagal menjadi orang tua hingga melahirkan generasi penerus seperti Lingga, anak yang begitu ia harapkan dulu, tetapi banyak memberikan lara. Mas, Mama Alicia mengusap pundak suaminya agar lebih tenang. Pak, Lingga juga tidak mau terjebak dalam kehidupan rumit seperti ini. Lingga sedang mencoba walau kenyataannya sulit, tapi Lingga berusaha kok. Bukan ini sebenarnya yang ingin Papa bahas. Kamu sudah dewasa, tahu baiknya mengambil sikap. Kuharap kamu bisa berlapang dada saat Moza memutuskan untuk tidak tinggal di sini lagi. Ngekos, tanya Lingga memperjelas. Bukan, tapi singgah di pesantren. Biarkan dia menepi dulu untuk beberapa waktu. Kasihan kalau keadaannya terus begini. Moza kasihan, bayi yang ada dalam kandungan juga kasihan. Terlebih kalau ibunya tidak sehat, membahayakan calon anaknya juga. Kenapa harus singgah sih, Pak? Kita bisa terapi Moza ke psikolog. Nada bicara Lingga turun 1 oktav. Ya, kita akan mencoba itu bila perlu dan Moza mau. Tapi kami mengizinkan Moza singgah di pesantren. Bu Alicia dan Pak Rey lebih mengizinkan Moza singgah di pesantren daripada pulang kampung ke Bandung. Di pesantren mereka bisa masih tetap memantaunya dengan pasti dan tidak putus komunikasi sesekali juga. Bisa bertemu kapan saja. Jujur, Bu Alicia takut Moza akan membawa pergi calon cucunya tanpa kabar bila benar-benar pulang ke Bandung. Bukan tidak mungkin, jarak yang jauh akan memudahkan mereka untuk menghilang begitu saja. Aku tidak setuju, tolak Lingga lugas. Kami tidak meminta persetujuanmu atau pendapatmu, ucap Ayah Rey terdengar egois. Ya, nggak bisa gitu dong, Pak. Moza itu istri aku. Harusnya Lingga yang paling didengar oleh Moza. Lingga makin panas saja. Suami yang bagaimana dulu? Tenangkan dirimu, Lingga. Kami sangat berharap pernikahan kalian bisa langgeng. Gunakan waktumu untuk memperbaiki diri. Papa harap saatnya nanti kamu bertemu sikapmu sudah layak untuk disebut sebagai suami. Jadi ini maksudnya, kalian tetap mau membawa Moza ke pesantren? Tanya Lingga mendadak ada sesuatu yang berat untuk melepaskan. Iya, itu keinginan Moza. Di sana dia akan lebih tenang menjalani kehamilannya. Lingga menghembuskan punggungnya ke badan sofa dengan lesu. Kenapa mendadak ia berat untuk mengiyakan? Bukankah selama ini juga dia tidak begitu peduli dengannya? Kenapa perasaannya tidak tenang begini? Berapa lama? Tanya pria itu berharap hanya menepi hitungan hari saja. Kalau itu tergantung yang bersangkutan, jawab Ayah Rey lebih bijak. Sejak Bu Maria mengutarakan kepamitannya, Bu Alicia dan Pak Rey merenungkan masalah mereka. Solusi paling tepat yang saat ini menjadi keputusan Moza juga. Bukan apa-apa, Moza merasa tidak tenang dan takut kalau tiba-tiba Lingga menyusulnya. Jadi pesantren adalah tempat yang paling make sense saat ini sebagai tempat persinggahan Moza. Perempuan itu juga masih bisa beraktivitas sebagaimana seperti sedia kala. Lingga terlihat kacau meninggalkan ruang tamu yang masih dihuni satu keluarga. Melangkah dengan wajah kesal, menyorot tajam raja. Tunggu sebentar, Jak. Maaf atas keributan tadi. Biar nanti kami ikut juga mengantar Moza ke sana. Sekalian bertemu ayahmu dan juga abah, ujar Pak Rey penuh tanggung jawab.
Siap Pak D, jawab Raja santun. Sedikit lebih lega bisa mendengarkan langsung keputusan bijak kedua orang tua Lingga. Jujur, Raja tidak bisa mengabaikan perkara Mosa begitu saja. Hatinya tergerak ingin membantunya dan merasa ikut miris melihat perlakuan Lingga semena-mena. Lingga menutup pintu kamarnya dengan kasar, mondar-mandir tak tenang. Sebenarnya ia ingin sekali bertemu dengan Mosa dan mengatakan banyak hal. Namun ia tahan-tahan karena Mosa sendiri juga terlihat begitu dingin padanya. Sementara Mosa di kamarnya tengah bersiap-siap. Tidak banyak pakaian yang dibawa, walaupun hatinya berat, tetapi ia sudah mantap untuk pergi. Ibu ikut mengantarkan? Tanya Mosa penuh harap. Setelah merenung semalaman, Mosa akhirnya memutuskan mengiyakan tawaran Raja. Ia juga menimbang sikap baik kedua mertuanya. Jadi saran beliau yang memilih menganjurkan tempat pilihannya pun menjadi bahan pertimbangan yang cukup matang. Iya, ibu ikut. Baik-baik di sana. Jangan lupa selalu berkabar, pesan Bu Maryam sembari membantu mengemasi barang. Sore itu Mosa benar-benar diantar Bu Maryam, Pak Raden dan Bu Alicia. Semua ikut mengantar terkecuali Lingga. Pria itu berdiam diri di kamarnya. Ia menyaksikan sendiri dari balkon kamarnya. Orang-orang itu memasuki mobil, tangannya mengepal tepat di teras pembatas. Kamu beneran milih ikut Raja, Sa? Apa ini ada hubungannya dengan keadaan sebenarnya? Lingga mendadak cemas. Mungkinkah mereka sengaja agar bisa lebih dekat satu sama lain? Awas saja jika benar, akan kubongkar semua kedok kalian nantinya, sampai aku menemukan bukti kedekatan kalian. Lingga mendadak suuzon dengan maksud dan tujuan pria itu sampai rela menjemput Mosa ke rumah. Lingga pikir Raja itu terlalu berlebihan ikut campur dan seperti mempunyai tujuan lain di balik perangainya yang sok bijak nan manis. Sepasang netra bening milik Mosa bertemu dengan sorot mata elang Lingga yang menyorotnya dari atas. Perempuan itu tak sengaja mendongak langsung melihat ke arah lain karena merasa tatapan itu tak enak dirasa. Aku pamit Mas, terima kasih untuk semua luka. Semoga kita sama-sama ikhlas dan bisa melebur dalam kata maaf dengan hati damai, batin Mosa. Lalu masuk ke dalam mobil. Lingga sendiri tak melepas tatapan itu sedikit pun sampai mobil ayahnya berlalu dari halaman rumah membawa istrinya. Padahal hanya singgah ke pesantren tidak jauh, tetapi kenapa seperti ada yang hilang dan tembok pemisah yang begitu tinggi. Hati Lingga begitu kosong seiring mobil itu pergi. Bukannya seharusnya ia senang jika Mosa telah pergi, ia akan lebih pedas tanpa bayang-bayang perempuan itu lagi. Dia lebih bisa menata hatinya untuk satu perempuan saja. Orang tuanya juga nampak pasrah dan tidak memberatkan dirinya untuk tetap stay dengan hubungan tanpa nyawa rumah tangga itu. Namun kenapa ia malah merasa sesak di dada? Ada rasa bersalah yang besar mendera hatinya. Aku harap kamu bisa menjaga diri dan tahu batasanmu dengan status yang kamu punya, LB. Lingga mengirim pesan ke ponsel Mosa, berharap mereka tetap bisa berhubungan baik walaupun hanya lewat maya. Jangankan dibaca, dibuka pun tidak. Membuat Lingga menghela nafas lelah dengan gelisah. Sepi, itulah yang dirasakan Lingga saat di rumah sakit. Ia keluar dan sengaja mendatangi kamar Mosa di bilik belakang. Bayangan ketakutan perempuan itu beberapa hari lalu kembali teringat. Hatinya tiba-tiba merasa sakit. Sedalam itukah ketakutan Mosa terhadap dirinya? Pria itu keluar dengan langkah lesu
kembali ke kamarnya. Memorinya berputar tentang beberapa bulan lalu, di mana dirinya baru saja pulang dari sebuah klub. Tak sengaja menenggak minuman laknat itu hingga pulang membawa kehancuran untuk dirinya. Siapa yang sudah masukin minuman laknat itu ya? Gumam Lingga bertanya-tanya. Dia tetap tak mengingat dengan jelas. Sisa pesta malam itu terlalu ramai anak-anak. Andai saja tidak ada malam panas itu, mungkin hidupnya sekarang penuh dengan kedamaian, tidak menggantungkan cintanya pada Azal dan tidak menghancurkan kehidupan Mosa. Linggah mendadak galau luar biasa. Hatinya diderah perasaan bersalah yang teramat dalam. Sementara Mosa baru saja diantar keluarga besar menuju tempat persinggahan baru pesantren Al-Hasan, di mana putra bungsu Bu Alicia dan Pak Re juga belajar di sana. Kedatangan mereka sekaligus menjenguk Naka, adik Linggah yang tidak begitu tahu persoalannya di rumah. Namun ia cukup senang ketika sore itu melihat sosoknya datang menjenguk. Papa, Mama, kenapa Kak Moza tinggal di sini? Apa Bang Linggah boleh? Tanya Naka keheranan. Boleh nak, abangmu harus belajar banyak hal untuk kehidupan rumah tangganya. Ikut pantau kakakmu Moza ya. Kabari Papa dan Mama jika ada apapun. Pak Rey berpesan pada putra bungsunya. Naka hanya mengangguk, tetapi ia merasakan aura kesedihan di mata kedua orang tuanya, membuat pemuda itu bertanya-tanya. Mungkin saat bertemu dengan Bang Linggah nanti, Naka akan bertanya banyak hal penyebab kedua orang tuanya begitu sedih. Bu Alicia dan rombongan bertemu dengan Abah Kiai dan juga Bu Nyai untuk memasrahkan Moza tinggal di sana. Mereka juga berbincang banyak hal dengan keluarga Ustadz Aka. Titip menantuku Mbak, aku akan ambil kembali nanti jika Moza merasa sudah siap untuk pulang, ucap Bu Alicia pada iparnya. Tenangkan dirimu Mbak, insya Allah di sini Moza di tempat yang tepat, jawab Salih yakin. Perpisahan sementara itu begitu mengharu biru. Baik-baik di sini, tempat ini menjadi pilihanmu, kabari ibu secara berkala, ucap Bu Maryam begitu sedih. Melepas pelukan petang itu, Mosah memeluk satu persatu dari dua perempuan yang begitu menyayangi dirinya, Bu Maryam dan Bu Alicia yang sebenarnya terasa berat. Aku akan baik-baik saja, ucap Moza dengan kesungguhan hatinya meninggalkan seulas senyum di ujung perpisahan mereka.